Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak Riza Multazam Lutfi, selaku dosen pengampu mata kuliah ilmu negara, dan teman-teman sekalian yang berbahagia. Puji syukur kita aturkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmatnya kepada kita, sehingga kita bisa hadir di kelas mata kuliah ilmu negara, walau dalam keadaan yang terbatas. Tak lupa, salawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan kita, Rasulullah SAW, yang telah membimbing kita dari jalan yang gelap menuju jalan yang terang benderang, yakni Adil Islam. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 11 yang beranggotakan Suci Wulandari dan Ahmad Fadli Rahmatillahi akan sedikit memaparkan materi dengan tema klasifikasi negara selama beberapa menit ke depan. Yuk simak video dari kami. Pengertian negara union atau kesatuan. Negara kesatuan adalah negara yang berdaulat, diselenggarakan sebagai satu kesatuan tunggal, di mana perintah pusat merupakan yang tertinggi, serta satuan-satuan subnasionalnya hanya menjalankan suatu kekuasaan yang sudah dipilih oleh pemerintah pusat untuk didelegasikan. Bagian pemerintahan kesatuan ini diterapkan oleh banyak negara di dunia. Dalam negara kesatuan hanya ada satu konstitusi, satu kepala negara, satu dewan menteri, serta satu parlemen. Demikian pula dengan pemerintahan pusat yang memegang wewenang penuh dalam segala hal aspek pemerintahan. Kelebihan sistem sentralisasi. Yang pertama, terdapat keseragaman hukum di seluruh wilayah negara. Yang kedua, pemerintah mengurus langsung semua urusan sampai ke daerah. Dan yang ketiga, tidak membutuhkan biaya yang besar. Kekurangan sistem sentralisasi. Yang pertama, bertumpuknya pekerjaan pemerintah pusat yang dapat menghambat proses pelaksanaan pembangunan. Yang kedua, rakyat akan bersifat apatis dan tidak mempunyai tanggung jawab dalam pelaksanaan pembangunan di daerahnya. Dan yang terakhir, peraturan yang dibuat pemerintah pusat sering tidak sesuai dengan kebutuhan daerah. Kelebihan sistem desentralisasi. Yang pertama, pemerintah daerah dapat membuat peraturan yang sesuai dengan situasi dan kondisi daerahnya. Yang kedua, karena peraturan sesuai dengan kondisi dan keadaan daerahnya, maka rakyat dapat berperan secara aktif dalam pembangunan untuk memajukan daerahnya. Kekurangan sistem desentralisasi. Yang pertama, tidak adanya keseragaman peraturan di seluruh wilayah negara. Dan yang terakhir, sistem ini membutuhkan biaya yang cukup besar. Ciri-ciri negara kesatuan. Yang pertama, terdapat pemerintah pusat yang memiliki kedaulatan baik ke dalam maupun di luar. Yang kedua, terdapat suatu undang-undang dasar yang berlaku untuk seluruh wilayah negara. Dan yang terakhir, terdapat satu kepala negara atau pemerintahan. Pengertian negara federasi atau negara serikat. Negara serikat atau federasi merupakan bentuk negara gabungan yang terdiri dari beberapa negara bagian dari sebuah negara serikat. Pada mulanya, negara-negara bagian tersebut merupakan negara yang merdeka, berdaulat, dan berdiri sendiri. Setelah menggabungkan dengan negara serikat, dengan sendirinya negara tersebut melepaskan sebagian dari kekuasaannya dan menyerahkannya kepada negara serikat. Kekurangan negara federasi atau negara serikat. Yang pertama, setiap negara bagian berstatus tidak berdaulat. Dengan tidak berdaulatnya tersebut, negara bagian dapat memisahkan diri dari negara gabungannya. Yang kedua, pemerintah pusat memperoleh kedaulatan dari negara-negara bagian untuk urusan ke dalam maupun urusan keluar. Dan yang ketiga, setiap negara bagian boleh membuat konstitusi sendiri, sehingga di dalam negara serikat tersebut akan banyak terdapat peraturan atau undang-undang. Kelebihan negara federasi atau serikat. Yang pertama, dengan adanya negara serikat ini, maka negara gabungan akan secara langsung menyerahkan urusannya kepada pemerintah federal. Dan yang kedua, urusan mengenai keuangan, pertahanan negara diserahkan ke pemerintah pusat atau federal. Ciri-ciri negara federasi atau negara serikat. Yang pertama,
Pemerintahan pusat memperoleh kedaulatan dari negara-negara bagian untuk urusan keluar dan sebagian ke dalam. Yang kedua, setiap negara bagian berstatus tidak berdaulat, akan tetapi kekuasaan asli tetapi ada pada bagian negara. Dan yang terakhir, kepala negara dipilih oleh rakyat dan bertanggung jawab kepada rakyat. Pengertian negara konfederasi. Konfederasi adalah bentuk perserikatan antara negara merdeka berdasarkan perjanjian atau undang-undang, misalnya yang menyangkut berbagai kebijakan bersama. Bentuk konfederasi tidak diakui sebagai negara berdaulat tersendiri dalam hukum internasional, karena masing-masing negara yang membentuk konfederasi tetap memiliki kedudukan internasional sebagai negara berdaulat. Dapat dikatakan bahwa negara konfederasi adalah negara yang berbentuk negara. Contoh bentuk negara konfederasi. Konfederasi Malaysia dan Singapura, pembentukan konfederasi ini berkaitan dengan antisipasi politik luar negeri Indonesia yang terkenal agresif pada saat pemerintahan Presiden Soekarno yang pada saat ini memiliki banyak keunggulan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Konfederasi dua negara merdeka dan berdaulat tersebut bertujuan untuk memperkuat pertahanan negara masing-masing dalam kerjasama. Pembentukan konfederasi antara negara merdeka Malaysia dan tetangganya Singapura terjadi pada tahun 1963. Meskipun terkait perjanjian, negara dalam konfederasi tetap berdaulat tanpa bisa diintervensi satu sama lain. Baiklah teman-teman semuanya, demikianlah presentasi dari kelompok kami terkait dengan klasifikasi negara. Sebelum itu, izinkan saya untuk menyampaikan kesimpulan. Negara adalah institusi yang dibentuk oleh kumpulan orang-orang yang hidup dalam wilayah tertentu dengan tujuan yang sama, terikat dan taat terhadap perundang-undangan, serta memiliki pemerintahan sendiri. Negara dibentuk atas dasar kesepakatan bersama yang bertujuan untuk mengatur kehidupan anggotanya dalam memperoleh hidup untuk memenuhi kebutuhan mereka. Untuk mengatur bagaimana anggota masyarakat dalam menjalankan aktivitasnya sebagai warga negara, negara memberikan batasan-batasan dalam wujud aturan dan hukum. Dan setiap negara memiliki bentuk-bentuk tersendiri. Maka dari itu ada klasifikasi negara karena bentuk-bentuk negara yang beragam. Alhamdulillahirrabbilalamin. Terima kasih atas waktu dari Bapak dosen dan teman-teman sekalian. Semoga materi yang kelompok kami sampaikan bisa membawa manfaat kepada kita semua. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.